Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini tentang perkembangan biologis dan kognitif oleh Hamdiah Khofifah Algibro dari Prodi Tadris Matematika IAIN Kediri. Perkembangan biologis. Pada bab ini terdapat 5 subbab materi. Yang pertama adalah potret remaja, yang kedua pengaruh faktor genetika terhadap perkembangan remaja, yang ketiga interaksi faktor bawaan lingkungan dan perkembangan, yang keempat ciri umum pertumbuhan fisik pada remaja, dan yang terakhir adalah pubertas. Untuk subbab pertama tentang potret remaja. Semua orang pasti pernah mengalami masa remaja. Pengertian dari masa remaja sendiri adalah masa transisi yang ditandai oleh adanya perubahan fisik, emosi, dan psikis. Masa remaja ini bisa disebut juga dengan masa pubertas. Perubahan di masa pubertas membingungkan para remaja. Meski segala perubahan tersebut memunculkan perasaan bingung, berbagai pertanyaan, ketakutan, dan kecemasan, kebanyakan di antara kita berhasil melaluinya dengan cukup baik. Subbab kedua tentang pengaruh faktor genetika terhadap perkembangan remaja. Pada subbab ini terdapat 3 poin pembelajaran, yaitu A. Sifat dasar gen, B. Metode yang dipakai para ahli genetika perilaku, dan C. Temperamen. Poin A. Sifat dasar gen. Sifat dasar gen terdapat 3 macam, yaitu genotip, fenotip, dan reaction range. Pengertian genotip adalah warisan genetik seseorang, material genetik aktual yang sebenarnya ada. Dalam ilmu biologi, genotip adalah kode genetik sel-sel suatu organisme yang menentukan karakteristik individu. Pengertian fenotip. Fenotip adalah bagaimana genotip seseorang tampil dalam ciri-ciri yang dapat diamati atau diukur. Fenotip meliputi ciri fisik seperti tinggi dan berat badan, warna mata, dan lain-lain. Terakhir yaitu reaction range. Reaction range adalah rentang jumlah kemungkinan fenotip untuk setiap genotip, yang menunjukkan pentingnya peran pembatasan ataupun pengayaan lingkungan. Sandra Scars menjelaskan rentang reaksi ini bahwa setiap orang memiliki jangkauan potensi. Misalnya, seseorang lebih pendek dari kebanyakan orang. Meskipun diberi makan sebaik apapun, orang yang bergen pendek tidak akan pernah tumbuh jadi lebih tinggi daripada rata-rata. Selanjutnya yaitu poin B tentang metode yang dipakai para ahli genetika perilaku. Genetika perilaku atau behavior genetic adalah studi mengenai kadar dan hakikat dari landasan herediter suatu perilaku. Para ahli genetika perilaku berasumsi bahwa perilaku ditentukan oleh interaksi antara faktor herediter dan lingkungan. Untuk mempelajari pengaruh faktor herediter pada perilaku, para ahli genetika perilaku sering memakai penelitian mengenai anak kembar atau adopsi. Pada penelitian terhadap anak kembar, objek yang digunakan adalah anak kembar identik dan fraternal. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kesamaan yang dimiliki di antara keduanya atau anak kembar identik dipengaruhi oleh faktor herediter dan faktor lingkungan. Untuk penelitian terhadap anak adopsi, peneliti berusaha menemukan apakah perilaku dan ciri-ciri psikologis anak yang diadopsi lebih mirip dengan ciri orang tua angkat yang menyediakan lingkungan rumah bagi mereka, atau malah lebih mirip dengan orang tua biologis mereka yang menyumbangkan faktor bawaan. Penelitian adopsi lainnya dapat dilakukan dengan membandingkan kakak beradik hasil adopsi dengan yang sekandung. Selanjutnya yaitu poin C tentang temperamen. Temperamen adalah gaya perilaku dan cara merespon yang khas yang ditampilkan oleh seseorang. Alexander Chase dan Stella Thomas menjelaskan bahwa ada 3 kelompok temperamen, yaitu anak bertemperamen mudah atau easy child, anak bertemperamen sulit atau difficult child, dan anak bertemperamen lambat menghambat atau slow to warm up child.
Untuk anak bertemperamen mudah atau easy child, biasanya memiliki suasana hati positif, mudah mengikuti aturan atau kegiatan keseharian umum, dan mudah menyesuaikan diri terhadap pengalaman baru. Untuk anak bertemperamen sulit atau difficult child, cenderung bereaksi negatif dan banyak mengeluh atau rewel. Kegiatan rutin kesehariannya tidak teratur dan lambat menyesuaikan diri dengan pengalaman baru. Sedangkan anak bertemperamen lambat menghambat atau slow to warm up child menunjukkan tingkat kegiatan yang rendah, agak bereaksi negatif, penyesuaian diri agak lambat, dan suasana hati dalam intensitas yang rendah. Subbab ketiga tentang interaksi faktor bawaan lingkungan dan perkembangan. Para ahli genetika perilaku percaya bahwa faktor bawaan dan lingkungan berinteraksi dengan 3 cara, yaitu yang pertama, interaksi genotip pasif dengan lingkungan, yang kedua, interaksi genotip evokatif dengan lingkungan, dan yang ketiga, interaksi genotip aktif dengan lingkungan. Untuk interaksi genotip pasif dengan lingkungan, terjadi saat orang tua yang memiliki hubungan genetis dengan anak memberikan lingkungan pengasuhan pada anak. Misalnya, orang tua memiliki genetik cerdas dan cakap membaca. Mereka menyediakan buku bacaan kepada anaknya, sehingga anak mereka juga akan lebih cerdas dan cakap membaca. Untuk poin yang kedua, interaksi genotip evokatif dengan lingkungan terjadi karena genotip anak akan menimbulkan jenis lingkungan fisik dan sosial tertentu. Misalnya, anak yang aktif dan suka tersenyum akan lebih banyak mendapat perangsangan sosial ketimbang anak yang pasif dan pendiam. Poin yang ketiga, tentang interaksi genotip aktif dengan lingkungan. Terjadi saat anak dan remaja menjelajahi lingkungan yang mereka pandang menarik dan menantang. Pemilihan ini berkaitan dengan genotip tertentu yang mereka miliki. Contohnya, sebagian remaja karena genotipnya lebih terampil di bidang musik, maka akan cenderung lebih banyak memanfaatkan waktunya di lingkungan musikal. Ahli genetika perilaku Robert Plumin percaya bahwa cara pengasuhan yang sama atau lingkungan yang sama memberikan pengaruh yang kecil terhadap variasi perbedaan kepribadian atau minat remaja. Pengaruh lingkungan terbagi adalah pengalaman remaja yang juga dialami oleh orang lain di lingkungannya. Misalnya kepribadian dan orientasi intelektual orang tua mereka, kelas sosial keluarga, dan lingkungan tetangga sekitar tempat tinggal mereka. Pengaruh lingkungan tak terbagi adalah pengalaman unik remaja yang dialaminya sendiri, baik di dalam maupun di luar lingkungan keluarga, yang tidak dialami oleh kakak atau adiknya. Selanjutnya, subbab keempat tentang ciri umum pertumbuhan fisik pada manusia. Aspek perkembangan fisik remaja yang paling banyak mendapat perhatian selama ini adalah tinggi dan berat badan, pertumbuhan kerangka tubuh, fungsi reproduktif, dan perubahan hormonal. Pada subbab ini, terdapat 2 poin pembelajaran, yaitu poin 1, 4 kurva tumbuh kembang, poin 2, faktor-faktor yang mempengaruhi kurva pertumbuhan. Pada poin 1, 4 kurva tumbuh kembang meliputi 1. Pertumbuhan fisik umum, 2. Organ reproduksi, 3. Otak dan kepala, 4. Kelenjar limfoid. Untuk poin kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kurva pertumbuhan meliputi 1. Faktor mencari sasaran atau penstabilan diri, 2. Faktor kecepatan kematangan, 3. Faktor pengaturan umpan balik, dan keempat, faktor massa tubuh. Untuk subbab selanjutnya yaitu tentang pubertas. Pubertas adalah perubahan cepat pada kematangan fisik yang meliputi perubahan tubuh dan hormonal yang terutama terjadi selama masa remaja awal. Terdapat 3 poin pembelajaran pada subbab pubertas ini, yaitu yang pertama perubahan hormonal, yang kedua batasan dan determinan pubertas, dan yang ketiga perubahan fisik. Untuk yang pertama tentang perubahan hormonal, terdapat 2 jenis hormon utama yang penting dalam perkembangan pubertas, yaitu androgen dan estrogen. Androgen adalah hormon yang terdapat pada laki-laki, sedangkan estrogen adalah hormon yang terdapat pada perempuan.
Untuk yang kedua, tentang batasan dan determinan pubertas. Faktor-faktor yang berperan dalam terjadinya pubertas adalah 1. Faktor genetik, 2. Faktor massa tubuh, dan 3. Faktor mutu makanan. Untuk ketiga yaitu perubahan fisik. Di antara perubahan fisik yang terjadi, yang paling tampak nyata semasa pubertas adalah meningkatnya tinggi dan berat, serta kematangan seksual. Perkembangan kognitif. Pada bab ini akan membahas tentang teori perkembangan kognitif menurut Piaget dan Brunner. Teori perkembangan kognitif menurut pandangan Piaget. Teori perkembangan kognitif Piaget merupakan salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek dan kejadian sekitarnya. Piaget menyekemakan perkembangan kognitif manusia sebagai berikut. 1. Tahap sensori motorik. Berlangsung sejak bayi hingga usia 2 tahun. Bayi membangun pemahamannya akan dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman indrawinya dengan gerakan fisik motorik. 2. Tahap preoperasional. Berlangsung pada usia 2-7 tahun. Dalam tahap ini, anak mulai menggambarkan dunia dengan kata-kata, bayangan, atau gambar. 3. Tahap operasional konkret. Berlangsung pada umur 7-11 tahun. Proses penting dalam tahap ini adalah pengurutan, klasifikasi, decentering, reversibility, konservasi, dan penghilangan sifat egosentrisme. 4. Tahap operasional formal. Berlangsung pada usia 11-15 tahun. Tahap ini, anak sudah mulai berpikir abstrak dan hipotesis, mampu memikirkan sesuatu yang akan atau mungkin terjadi, memikirkan sesuatu kemungkinan secara sistematik untuk memecahkan masalah. Selanjutnya yaitu pandangan Brunner. Brunner menyatakan anak-anak akan belajar dengan baik jika pembelajaran yang dilakukan bermakna dan relevan dengan hidup anak. Brunner menjabarkan 6 konsep pokok dalam perkembangan kognitif, yaitu A. Perkembangan intelektual ditandai oleh meningkatnya variasi respon terhadap stimulus. B. Pertumbuhan tergantung pada perkembangan intelektual dan sistem pengolahan informasi yang dapat menggambarkan realita. C. Perkembangan intelektual memerlukan peningkatan kecakapan untuk mengatakan pada dirinya sendiri dan orang lain melalui kata atau simbol. D. Interaksi antara guru dengan siswa sangat penting bagi perkembangan kognitif. E. Bahasa menjadi kunci perkembangan kognitif. F. Pertumbuhan kognitif ditandai oleh semakin meningkatnya kemampuan menyelesaikan berbagai alternatif secara stimulan. Brunner dalam memahami karakteristik perkembangan kognitif didasarkan pada tingkah laku sesuai tahapannya. Tahap tersebut adalah tahap enaktif, tahap ikonik, dan tahap simbolik. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.